Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami lewat roh dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita masuk ke dalam Injil Markus. Seperti yang sudah saya katakan, nanti Markus dan Lukas saya tidak akan membahas seperti Matius semuanya dari awal. Kenapa? Sebab Matius, Markus, Lukas itu disebut juga Injil sinoptik. Sin sama optik melihat. Melihat dengan cara yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Injil Matius, Markus, Lukas itu ada banyak sekali yang terjadi pengulangan. Ada banyak sekali yang kisahnya sama. Jadi supaya tidak ada repetition ya, tidak diulang-ulang, saya hanya mengambil bagian-bagian yang saling tidak ada. Jadi ketika saya membahas Markus ini, saya akan membahas kisah-kisah yang tidak ada di Matius dan Lukas, di mana hanya Markus yang mencatat. Itu yang akan kita bahas. Nanti di Injil Lukas juga sama ya. Saya hanya akan membahas yang di Matius dan Markus tidak ada. Nah, tetapi kita akan masuk sekarang. Saya mau cerita dulu sedikit tentang Injil Markus ini. Siapa sih Markus, saudara ya? Siapa sih Markus itu? Nah, Markus itu banyak orang yang berpikir Markus ini murid Tuhan Yesus. Enggak ada saudara murid Tuhan Yesus yang namanya Markus. Nah, ya. Jadi kalau saudara melihat daftar list murid Tuhan Yesus, saudara tidak akan menemukan bahwa ada murid Tuhan Yesus yang namanya Markus. Tapi tidak diragukan bahwa dia pasti orang Yahudi, sebab nama Markus ini bukan nama yang asing. Ini nama yang sangat umum, seperti Tono, Tini, Linda, atau siapa aja ya. Itu adalah nama-nama umum di zaman itu. Kalau sekarang kan saudara kalau mendengar nama-nama misalnya Smith, wah ini pasti bule nih, bule kan gitu kan, umum gitu ya. Nah ini Markus juga adalah family name yang umum di masa itu ya. Markus kemungkinan besar adalah surname atau family name. Kemungkinan besar ia adalah Yohanes yang punya nama keluarga Markus. Dialah Yohanes Markus. Siapa itu Yohanes Markus? Dalam Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 38 ya, nanti kita bahas lagi ketika kita membahas kitab Kisah Para Rasul. Kita akan menemukan bahwa dia orang yang pada mulanya tidak disukai oleh Paulus. Tetapi di kemudian hari Paulus pun sangat mengasihi Markus, dan Paulus berkata dia sangat penting bagiku dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 ya. Nah, kenapa nggak sukanya nanti kita bahas ketika kita membahas kitab Kisah Para Rasul. Nah, 1 Petrus 5 ayat 13 juga menyatakan Petrus punya anak rohani yang namanya Markus. Nah, apakah ini orang yang sama, Markus yang sama dengan yang ada di Kisah Rasul yang awalnya Paulus nggak suka tadi, tapi kemudian Paulus juga menjadi sangat mengasihi dia? Ya, apakah ini orang yang sama atau bukan memang tidak ada bukti yang jelas. Tetapi kebanyakan para ahli perjanjian baru mempercayai bahwa ini adalah orang yang sama. Kemungkinan besar adalah orang yang sama. Nah, penulis Injil Markus inilah yang kemudian yang hampir dapat dipastikan atau peluangnya paling besar dialah anak rohani Petrus. Jadi kalau saudara lihat ini bukan murid Tuhan Yesus, kok bisa tahu ya semuanya ya? Ya sebab dia hanya menulis apa yang Petrus ceritakan. Markus ini orang berpendidikan ya. Jadi Petrus ngomong cerita, dia yang tulis. Lebih hebatnya lagi saudara, ada yang namanya teori sumber ya. Saya cerita sedikit aja ya, saudara nggak usah pusing tentang hal ini. Saudara pernah nggak mikir, itu Alkitab ditulisnya gimana sih?
Yesus hidup kan dari tahun hanya sampai tahun 30 Masehi, kira-kira dari 3 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Kan kira-kira rentan waktunya begitu. Nah, Markus sendiri baru ditulis tahun 60, jadi 30 tahun setelah kematian Yesus. Baru ini ditulis. Nah, lalu ini ditulisnya gimana sih? Nah, ini kan ditulisnya kan yang pertama pasti dari kisah-kisah yang beredar pada saat itu. Lalu dari para rasul. Nah, jadi Markus ini pasti dengar dari Petrus. Nah, teori sumber ini menyatakan salah satu teori sumber yang paling terkenal, yang paling banyak dipercayai adalah, singkat cerita gini, Kitab Injil Markus adalah kitab Injil pertama yang ditulis. Dan itu yang menjadi sumber penulisan dan sumber acuan dari Injil Matius dan Injil Lukas. Jadi Markus dengar dari Petrus dan dari kisah-kisah yang sudah dikenal umum pada zaman itu, dari jemaat mula-mula, kekristenan mula-mula yang hidup pada zaman Tuhan Yesus hidup, Markus tulis. Apa yang dia tulis ini singkat. Ya, kan Injil Markus ini paling singkat. Nah, kalau saudara melihat kenapa dipercaya Markus itu menjadi acuannya? Sebab apa yang ada di Markus boleh dikata 90% ada di Matius dan Lukas. Tapi apa yang ada di Matius belum tentu ada di Markus dan Lukas. Apa yang ada di Lukas belum tentu ada di Matius dan Markus. Tapi apa yang ada di Markus hampir pasti ada di Matius dan Lukas. Nah, tetapi dia kan tulisnya singkat. Jadi ibaratnya Markus tulis duluan dari ceritanya Petrus, lalu Matius ini kan murid langsung Tuhan Yesus. Dia lihat juga Markus ikut jadi patokan, lalu dia menambahkan lagi dengan apa yang dia alami dan sumber yang dia miliki. Lukas juga acuannya adalah Markus. Nah, jadi Markus ini Injil yang tertua, Injil yang duluan. Ya, singkatnya seperti itu, saudara ya. Injil Markus ini sangat singkat, tidak begitu terperinci. Contoh, kalau kita lihat Markus 1 ayat 12-13, pencobaan di padang gurun. Udah, dia cuma tulis gitu aja. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. That's it. Tetapi Matius dan Lukas menjabarkan pencobaan apa yang dialami Tuhan Yesus. Nah, itu kan udah kita bahas di Injil Matius. Tetapi Markus hanya menuliskan seperti ini. Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. That's it. Nggak ada keterangan apa-apa lagi. Tuh. Ya, memang Injil ini sangat singkat dan tidak terperinci, kayak cuman highlight. Jadi kemungkinan pas Matius bilang, oh iya nih ada apa kisah pencobaan di padang gurun. Kebetulan Matius punya sumber lain di mana dia tahu pencobaan apa yang terjadi di padang gurun, lalu Matius menuliskannya gitu. Kalau Markus cuman kasih highlight aja, ya, kayak resume singkat. Nah, tetapi yang unik di sini adalah Injil Markus sangat menekankan pada mujizat daripada pengajaran. Kalau Matius punya banyak perumpamaan, Lukas juga banyak perumpamaan, ya. Markus ini hanya ada 4 perumpamaan, sedangkan cerita mujizat ada 18. Ya, nah jadi titik beratnya nih beda, saudara. Ya. Nah, kenapa demikian? Nanti saya akan ceritakan terus, ya. Nah, kalau Injil Matius, jadi Injil Matius, Markus, Lukas ini punya penekanan yang berbeda-beda. Matius menggambarkan Yesus anak Allah. Oke, Yesus anak Allah. Kalau Lukas, Yesus anak manusia.
Makanya istilah term anak manusia yang dengan huruf gede, itu banyak sekali dalam Injil Lukas. Kalau Markus gimana? Markus melihatnya Yesus memang sang putra, tapi dia melihat sebagai hamba Allah. Makanya banyak apa yang dikerjakan, apa mujizat-mujizat. Disitulah Markus menceritakan. Jadi kalau penekanan Injil Matius Yesus anak Allah, penekanan Lukas Yesus anak manusia, kalau Markus Yesus hamba Allah. Kalau Injil Matius diawali dengan silsilah. Kenapa? Seperti yang saya dulu sudah jelaskan, Injil Matius itu kan penghubung dari PL ke PB, mau membuktikan bahwa dia Mesias yang dijanjikan, keturunan Daud dan lain-lain sebagainya. Matius hendak membuktikan dialah anak Allah, Mesias yang dijanjikan, dialah yang dinantikan sebenarnya oleh umat manusia. Kalau Injil Markus nggak ada penekanan ke sana, makanya Injil Markus ini langsung diawali dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Sudah, dia tidak perlu membuktikan lagi bahwa Yesus anak Allah. Kalau Matius mencoba membuktikan, kalau ini enggak. Nah, gitu ya. Oke. Injil ini ditulis oleh Markus untuk jemaat di Roma. Jadi Injil Markus ini ditulis untuk jemaat di kota Roma yang saat itu sedang mengalami penganiayaan yang sangat berat dari yang namanya Kaisar Nero, ya. Injil ini tulis Markus untuk meneguhkan, menguatkan serta menghibur orang Kristen yang ada di kota Roma. Makanya banyak kisah mujizat dan lain sebagainya. Memang ini untuk menguatkan, untuk menghibur orang Kristen yang ada di kota Roma. Jadi silsilah juga nggak ditulis. Kalau di Injil Matius diawali dengan kalau kita lihat ya di ayat yang Matius 1 itu kan, inilah Yesus Kristus anak Daud, Daud anak Abraham, Abraham anak Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Maksud saya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, sampai terus sampai Yusuf memperanakan Yesus. Itu mau dibuktikan ini loh Mesias. Kalau Injil Markus udah nggak perlu silsilah karena ditulis untuk orang non-Yahudi. Kalau Matius untuk memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi, jembatan penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru, makanya ditaruh paling awal juga, padahal itu bukan Injil yang tertua. Tetapi kalau Markus, ini ditulis untuk orang-orang Kristen di kota Roma, orang non-Yahudi. Mereka nggak ada urusan dengan ini anaknya ini anaknya ini anaknya ini. Mereka nggak peduli. Jadi langsung aja Yesus anak Allah. Gitu ya. Nah, saya mau kasih beberapa highlight aja di kitab Markus ya. Yang pertama adalah saya mau bacakan Markus 14 ayat 51 dan 52. Ini ada kisah unik yang nyelip dan hanya ada di Injil Markus. Ini menarik, mungkin saudara juga nggak ngeh ketika baca ini. Ini adalah kisah Yesus di Taman Getsemani. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dianya Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ayo, siapa saudara yang baca ayat ini ngeh bahwa ada di Alkitab ayat ini? Kok Markus tiba-tiba bisa nulis ada seorang muda saat Yesus mau ditangkap di Getsemani pakai sehelai kain lenan, detail banget ya. Dan ketika pasukan mau menangkapnya, dia lari tunggang langgang, lepasin kainnya, lari dengan telanjang lagi. Nah, menurut beberapa penafsir, kemungkinan besar orang ini adalah Markus sendiri. Markus yang masih sangat muda pada saat itu, kemungkinan besar orang itu Markus sendiri yang menuliskan kitab ini. Ya, oke. Ini sih nggak seberapa penting mau itu siapa orangnya. Cuman saya mau ceritain sama saudara ada beberapa hal yang menarik dalam Injil Markus ini.
Nah, Markus 15 ayat 21 ini juga menarik, saudara. Ini kisah tentang Simon dari Kirene. Siapa Simon dari Kirene? Simon Kirene itu kan Simon dari Kirene, yang adalah orang Afrika, ya. Orang berkulit hitam. Dia tinggal di daerah Kirene, maka Simon Kirene yang ikut memanggul kayu salib Tuhan Yesus di jalan Via Dolorosa. Nah, kalau saudara lihat di sini, Markus memberikan penjelasan yang lebih detail. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Hanya Markus yang tahu bahwa Simon dari Kirene adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Ya. Nama Simon dari Kirene ini juga muncul dalam Injil Matius dan Lukas. Tapi Alexander dan Rufus hanya ada di Injil Markus. Kemungkinan besar Alexander dan Rufus adalah kenalan pribadi si penulis Injil Markus. Oke. Ya. Matius 1 ayat 1 tadi saya sudah katakan, kalau Injil Matius membangun argumen untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa benar Yesus Kristus adalah Mesias. Tapi kalau penulis Injil Markus straight to the point, nggak perlu ada argumen, nggak perlu ada pembuktian. Sebab ditulis kepada orang Kristen di kota Roma yang sudah percaya Yesus adalah anak Allah. Oke, Injil Markus menuliskan peristiwa-peristiwa seperti cuplikan-cuplikan singkat kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi hari-hari terakhir kehidupan Yesus diberikan dalam urutan kronologis yang lebih rapat daripada periode lain dalam kehidupannya. Sepertiga Injil Markus adalah minggu-minggu terakhir Tuhan Yesus. Jadi lihat ya, penulis Markus ini sangat mentitik beratkan minggu-minggu terakhir Tuhan Yesus. Kalau Injil Matius hanya ditulis 2 pasal, kalau Injil Markus sepertiga kitabnya itu tentang minggu-minggu terakhir Tuhan Yesus. Sebab periode ini dianggap sebagai periode paling genting dan menegangkan. Nah, ada satu kisah, ada satu perumpamaan yang hanya ditulis oleh Injil Markus, dan saya akan bahas secara singkat dalam kesempatan ini, yaitu Markus 4 ayat 26 sampai 29 yang berbicara tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini tidak terdapat dalam Matius dan Lukas. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini dikatakan beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih. Titik beratnya ada pada ayat 27. Lalu pada malam hari itu ia tidur. Pada siang hari ia bangun, benih itu tiba-tiba sudah mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Gimana terjadinya? Nggak ada yang tahu. Perumpamaan ini hendak menegaskan bahwa memang Allah yang memberikan pertumbuhan. Bukankah ini juga diulangi oleh Rasul Paulus? Aku menanam, Apolos menyiram, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Apa implikasinya buat kita? Jangan ada seorang pun yang merasa sombong. Ini loh, aku bertumbuh karena aku. No. Semua karena Tuhan. Sebab Allah lah yang memberikan pertumbuhan, saudara. Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Kita nggak perlu memegahkan diri. Sebab yang memberikan pertumbuhan adalah Allah.
Tugas kita adalah kita menyediakan tanah hati yang subur. Benih itu ditabur, benih itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Makanya dikatakan orang itu tidur, siang ia bangun, tiba-tiba benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Saudara, apa yang terjadi di alam rohani seringkali terjadi di alam jasmani. Ini paralel. Kalau saudara punya anak usia 1 tahun misalnya, pasti kan suka kaget tiba-tiba baru aja dibeli kemarin, bajunya udah nggak muat. Tuh, lihat ya. Tugas kita apa? Tugas kita akan menyusui, kasih makan. Tapi siapa yang berikan pertumbuhan? Tuhan. Saat kita tidur, saat kita bekerja, anak itu mendapatkan pertumbuhan. Anak itu mendapatkan pertumbuhan. Siapa yang berikan? Tuhan. Gak ada yang sadari kok semuanya. Tiba-tiba gede aja. Tiba-tiba celananya udah gak muat. Sepatunya udah gak muat. Jadi tugas kita apa sih? Tugas kita, satu, memperoleh firman untuk ditabur. Makanya saudara harus baca Alkitab tiap hari. Sisihkan waktu untuk live study. Dengar kebenaran firman Tuhan. Itu tugas kita, memperoleh firman. Tugas kita yang kedua apa? Menyediakan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, yang reaktif, saudara ya. Yang reaktif. Allah berikan pertumbuhan. Kalau kita nggak mau mendapatkan benihnya, apa yang mau ditumbuhkan? Kalau kita tidak menyediakan tanah yang subur, tapi yang kita sediakan tanah yang penuh dengan onak duri, benih itu tumbuh terhimpit dengan hal-hal dunia dan selesai, mati juga saudara. Yuk fokus pada tugas kita, mendapatkan benih, menyediakan tanah yang baik. Saya percaya benih itu akan bertumbuh dengan subur. Dan saudara akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah Bapa sendiri yang mematraikan kebenaran firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Community. Dan juga Lifehouse Music, di sana ada puji-pujian, praise and worship yang akan sangat memberkati saudara semua. Ya. Dan juga live message, sebab di sana ada renungan harian yang akan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.